Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ta'ati syari'ah wiladatul barakah minallahi subhanahu. Wassalatu wassalamu ala man lahu uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pembentang kenikmatan tanpa henti sampai saat ini. Syukur adalah merupakan ekspresi tahu dirinya kita kepada kenikmatan yang seharusnya kita syukuri, namun dengan sebuah pemaknaan ketaatan yang sempurna. Salawat salam untuk Rasul, keluarga, dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua insya Allah termasuk nominasi orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa akan perputaran dan rotasi waktu, hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, dan sebentar lagi insya Allah kita akan sampai kepada tahun di mana di tahun itu sangat dinanti oleh umat Islam. Tahun itu tidak lain, di dalamnya ada yang disebut dengan Idul Adha. Bulan itu adalah merupakan bulan agung, bulan yang sangat dinantikan dan dirindukan oleh umat Islam sebagaimana mereka merindukan bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena di bulan itu ada di mana mereka bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan berbagai-bagai ibadah, salat Idul Adha dan seterusnya. Tentu ini merupakan sebuah akumulasi nilai yang tidak kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu perasaan batin yang bersedih. Semua kita bersedih berkaitan dengan persoalan penentuan kapan kiranya Idul Adha itu bisa dimulai. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, siapakah sesungguhnya yang memiliki otoritas untuk menentukan kapan Idul Adha itu dimulai? Kalau berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda yang isinya tidak lain adalah inna amira Makkata khataba tsumma qala. Sesungguhnya Amir Mekah berkhutbah dan berkata, yang isinya adalah ahida ilaina Rasulullah SAW, telah menetapkan baginda Rasulullah SAW untuk kita semua dalam rangka anan sukali ru'yati, untuk kita melaksanakan manasik berdasarkan ru'yatul hilal. Fa in lam narahu, maka jika kita tidak bisa melihatnya, wa syahida syahida adlin, lalu ada dua orang saksi yang adil siap bersaksi, tapi dengan catatan punya keadilan, terkenal keadilannya, maka nasakna bisyahadatihima, kami akan melakukan manasik berdasarkan persaksian dua orang yang bersaksi yang punya kriteria adil tersebut. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, sampai saat ini ketika belum ada khalifah, maka yang harus kita jadikan sebagai rujukan dan patokan untuk mengawali Idul Adha adalah Amir Mekah. Namun jika ternyata Amir Mekah tidak bisa melihat ruqyat, maka tidak bisa melihat dan ruqyatul hilal, maka barulah diperbolehkan untuk menggunakan
ruqyat berdasarkan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Ini adalah sesuatu yang insya Allah benar, yang harus kita jadikan sebagai sebuah patokan, sebagai sebuah pegangan di dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Kalau ini kita jadikan sebagai sebuah patokan, maka selaraslah dengan sabda Rasulullah SAW untuk menggapai keselamatan, sebagaimana sabdanya mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnat rasul. Kutinggalkan dua warisan dalam kehidupan kalian yang jika kalian genggam keduanya tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnat rasulih, dan sunnah rasul. Maka insya Allah ketika kita berpegang teguh kepada ketentuan dua hal ini, salah satu di antaranya berisikan tentang bagaimana penetapan Idul Adha, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang selamat dunia dan akhirat. Semoga apa yang disampaikan menjadi sebuah kemanfaatan untuk kita bersama. Atas kekurangannya mohon maaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.